Kak, apa sih syarat jadi penyiar radio? Harus punya bekal yang cukup. Nasi goreng, telur ceplok, sayur asem, sama kerupuk. Hai sahabat Emma, terima kasih buat kamu yang masih setia di channel YouTube saya, Emma Diary. Tapi saya selalu ingetin ya, banyak nih teman-teman yang udah nonton, tapi hanya sekedar nonton aja. Belum diklik like, belum diklik subscribe, apalagi ditonjok loncengnya. Saya ingetin sekarang, sebelum kita membahas lebih jauh video apa di dalam sini, kalian klik dulu like, terus di subscribe, dan ditonjok juga loncengnya ya. Kali ini sesuai janji saya akan bahas tentang satu pertanyaan yang beberapa waktu lalu sempat berseliweran di kolom komentar. Kak, apa sih syarat-syarat jadi penyiar? Nah, ini bakal saya bahas satu persatu di video kali ini. Tapi kita cek dulu yang mau lewat. Jangan lupa diklik like dan subscribe ya. Sahabat Emma, di kolom komentar beberapa waktu lalu saya sempat baca ada pertanyaan dari kamu yang seperti ini. Kak, apa sih syarat-syarat jadi penyiar radio? Nah, kita bakal coba bahas di video ini ya. Tapi sekali lagi saya ingetin, saya selalu punya statement bahwa saya bukan praktisi, saya bukan konsultan radio, saya bukan coach, apalagi owner radio. Saya hanya orang yang beberapa tahun aktif di radio dan ingin share apa yang saya tahu. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Jadi bisa saja apa yang saya sampaikan di sini buat sahabat Emma itu agak berbeda dengan broadcaster lain yang merasa punya skill lebih. Sahabat Emma, syarat-syarat jadi penyiar radio sebenarnya banyak. Saya akan coba share one by one. Kira-kira apa saja? Yang pertama, seperti yang sudah saya sempat bahas di video sebelumnya, yang ini, jadi penyiar radio itu harus punya rasa percaya diri lebih, harus pede. Kenapa pede? Penyiar itu kan pada dasarnya harus bisa membawa segala suasana dalam bersiaran ya. Ambience ketika dia bersiaran itu harus bisa didapat oleh pendengar. Nah, nggak lucu dong kalau misalnya ada penyiar yang ketika bersiaran terdengar malu-malu karena dia nggak pede. Malu dengan apa yang dia sampaikan, malu dengan apa yang dia ucapkan. Itu rasanya tidak menyenangkan sekali kalau saya sebagai pendengar mendengarkan siaran radio dari penyiar yang gak yakin atau malu-malu dengan apa yang dia sampaikan. Oke, masih dengan pertanyaan, Kak, apa sih syarat jadi penyiar radio? Nah, jadi penyiar radio itu harus punya bekal yang cukup. Bekalnya apa aja? Nasi goreng, telur ceplok, sayur asem, sama kerupuk. Enggak. Itu hanya sekedar intermezzo aja. Bekal yang cukup di sini yang saya maksud adalah pengetahuan luas dan teknis untuk menunjang siarannya. Seperti apa pengetahuan dan teknis? Ya misalnya aja seperti ini nih. Pengen banget jadi penyiar, tapi disuruh nyalain PC atau nyalain komputer aja, dia bingung. Ketika ditanya, dengerin radio mana? Dia bingung mau jawab apa. Ketika ditanyain suka dengerin musik apa yang kamu suka? Nggak bisa jawab, so silence alias hening. Tapi ada nggak sih yang seperti itu? Ya ada. Makanya ketika pengen jadi penyiar, syarat utamanya pengetahuan dan teknis. Itu bekal yang utama. Gimana cara membekali diri? Nah kalau ini, kamu sendiri sahabat Emma yang tahu jawabannya mesti gimana. Sahabat Emma, jadi seorang penyiar syarat utamanya juga wajib cinta musik. Informasi soal musik mesti dia paham. Kemudian perkembangan musik dia juga mesti ngerti. Punya pengetahuan yang luas. Haus informasi dan hal-hal terbaru, hal-hal kekinian, hal-hal up to date itu mesti dia juga tahu. Tapi jangan kepo yang so annoying ya, yang terlalu berlebihan, yang terlalu mengganggu orang lain. Kepo boleh, tapi jangan annoying.
Kenapa jadi penyiar itu syarat utamanya harus cinta musik, harus up to date, harus punya pengetahuan yang luas, harus haus informasi. Karena ketika bersiaran, itu kita dituntut untuk membahas apapun yang tidak ada habisnya saat on air. Jadi ketika penyiar tidak punya bekal yang cukup seperti wawasan, informasi tentang musik, hal-hal kekinian, up to date, haus informasi, dia akan stuck di situ-situ aja untuk siarannya. Nah, dari beberapa penjelasan tadi gimana? Apakah kamu sudah memenuhi syarat-syarat untuk jadi penyiar? Kalau misalnya sudah, berarti tinggal terus dikembangkan atau terus digali. Tapi kalau misalnya belum sesuai atau belum cukup bekal siarannya atau syarat-syarat jadi penyiar, terus belajar, terus mengembangkan diri, dan jangan putus asa. Oke deh, sahabat Emma, cukup sampai di sini. Jangan lupa sekali lagi saya ingetin, diklik like, subscribe, kemudian tonjok loncengnya, supaya kalau ada video baru yang berseliweran, kamu adalah orang pertama yang nonton di channel Emma Diary. Sampai jumpa!